Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Rahmadanti. Saya kelas B di Gernas BTS. Saya prodi di Ekonomi Syariah. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan mata kuliah dari Ulumul Quran, Padat Ilmu Kala. Pada lafaz kala terdapat arti atau makna, yaitu jangan sekali-kali. Kata kala yang pertama dipakai untuk pengecaman terhadap etika, digunakan untuk menentang terhadap etika dan keyakinan yang meyakini aturan. Dan yang kedua dipakai sebagai penolakan terhadap sistem materialistik, eksploitasi, dan keserakahan manusia. Ada kurang lebih 33 yang ditemukan dalam Al-Quran pada kata kala. Kata kala sangat kontekstual, berhubungan secara signifikan dengan ekonomi, keyakinan, dan perilaku keuangan. Ada larangan berbuat sombong karena harta ketika berkecukupan. Ada juga pengingkaran terhadap akhirat yang disebabkan cinta dunia. Ketiga, ada larangan keras untuk para penimbun harta. Lalu, adanya kecurangan, penipuan, tidak adanya kebenaran dalam bertransaksi. Ada keserakahan, kebanggaan di hadapan komunitas atau masyarakat. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada dari surat Al-Alaq pada ayat ke-6 sampai ayat 7 yang berbunyi Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna, yang artinya sekali-kali tidak, sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas. Yang ketujuh ayatnya artinya ketika melihat dirinya serba berkecukupan. Ayat ini menjelaskan bahwa manusia cenderung melampaui batas atau menjadi sombong karena merasa dirinya sudah cukup dan kaya, baik dari segi harta maupun kekuasaan. Ada juga dari surat Al-Makkiyah pada ayat 20 dan 21 yang berbunyi Kalla bal tuhibbunal ajilah, yang berarti sekali-kali janganlah demikian. Sebenarnya kamu mencintai kehidupan dunia. Pada ayat ke-21 yang berbunyi watadharunal akhirah, yang berarti dan meninggalkan kehidupan akhirat. Penjelasannya, Allah menjelaskan bahwa kelalaian manusia bukanlah karena tidak adanya kebangkitan dan pembalasan, melainkan mereka sangat terikat pada kesenangan dan perhiasan dunia yang fana ini. Karena terlalu mencintai dunia, manusia menjadi mengabaikan kehidupan akhirat yang abadi. Mereka tidak mempersiapkan diri untuk hari perhitungan dan balasan yang akan datang. Pada surat Al-Humazah di ayat 2 dan ayat 3 yang berbunyi Alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah, yang artinya yaitu orang-orang yang mengumpulkan harta dan menghitungnya. Lalu dia merasa bahwa hartanya itu tidak dapat mengekalnya. Maknanya, mengumpulkan harta secara tamak, bakhil, kikir, cinta dunia yang berlebihan. Menghitung-hitungnya berulang kali menunjukkan bahwa sifat pelit, selalu merasa kurang. Ia tidak mau mengeluarkan zakat, sedekah, atau berinfak di jalan Allah karena terlalu sayang dengan hartanya. Pada ayat ketiga, dia mengira bahwa dengan banyaknya harta, dia akan hidup kekal di dunia. Hartanya akan menyelamatkannya dari azab Allah, serta hartanya membuat dia terhormat dan tidak akan pernah jatuh miskin dan hina. Pada makna ayat kedua, menggambarkan sifat orang yang berlebihan dalam mengumpulkan harta benda dan hanya fokus padanya, menumpuk kekayaan tanpa pernah menafkahkan di jalan Allah. Lalu pada ayat ketiga menjelaskan kesombongan dan kebodohan orang tersebut yang merasa hartanya akan membuatnya hidup abadi di dunia dan dapat melindunginya dari segalanya. Padahal, harta tidak bisa mencegah datangnya kematian atau azab Allah.
pada surat berikutnya yaitu Al-Mutaffifin di ayat 1-3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yuksirun. Yang artinya, kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang dalam takaran dan timbangan, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Lalu lanjutan dari surat Al-Mutaffifin di ayat 16 dan 17 yang berbunyi Thumma innahum lasalul jahim. Terjemahannya, kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Pada ayat 17, Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Terjemahannya, kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu dustakan. Pada penjelasan ayat ke-16 menegaskan bahwa orang-orang yang mengingkari akhirat akan dimasukkan ke dalam neraka yang penuh siksa mengerikan. Lalu pada ayat ke-17 menjelaskan merupakan perkataan yang mengejek dari malaikat penjaga neraka atau dari Allah Subhanahu wa taala sendiri. Perkataan ini menjadi siksa batin yang sangat pedih karena mereka harus mengakui dan merasakan azab yang dahulu mereka anggap sebagai kebohongan dan kedustaan. Mungkin itu saja tugas yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.